Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan usai laga Arema FC versus Persebaya yang menewaskan ratusan orang, meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola dunia. Hak hidup ratusan orang melayang begitu saja pasca pertandingan bola. Ini betul-betul tragedi kemanusiaan yang menyeramkan sekaligus memilukan. Perempuan dan laki-laki dewasa, remaja, dan anak di bawah umur menjadi korban jiwa dalam tragedi ini. Di rumah sakit bahkan dalam stadion sekalipun. Dan tentunya ini akan menjadi sebuah tragedi paling kelam sepanjang sejarah sepak bola tanah air. Hingga sang stadion yang akan menjadi saksi bisu, teranggutnya ratusan nyawa dalam sekejap. Apakah Stadion Kanjuruhan hanya akan menjadi bagian dari puing kenangan para Arema mania yang sudah memakan korban? Apakah tragedi ini akan melahirkan kesan angker bagi Stadion Kanjuruhan itu sendiri? Nah, kali ini, 90 Minutes akan membahas deretan stadion sepak bola yang terkenal berhantu dan angker. Let's check it out. Stadion sepak bola mungkin lekat dengan ramainya sorak-sorai penonton saat pertandingan. Namun usai peluit akhir dibunyikan, tempat tersebut boleh jadi merupakan salah satu tempat yang paling sunyi. Coba deh bayangkan, megah namun sunyi dan tak berpenghuni. Yes, itulah kira-kira gambaran sebuah stadion di tengah malam usai ditinggalkan para penonton sehabis pertandingan. Di Inggris sana yang terkenal dengan sepak bolanya, terdapat banyak stadion yang tersebar di berbagai wilayah. Baik itu kota kecil maupun kota besar, atau stadion megah maupun stadion sederhana. Semua lengkap ada di negara Ratu Elizabeth tersebut. Terlebih sepak bola di sana juga sudah dimainkan lebih dari 100 tahun lamanya. Ada stadion yang merupakan peremajaan dari stadion terdahulu, namun ada pula stadion yang baru dibangun di era modern ini. Meski tak menutup kemungkinan bahwa stadion yang baru dibangun tersebut didirikan di tanah bekas kuburan. Sangat ngeri. Setelah sekitar 103 tahun bermarkas di Dedel, di tahun 2001 Southampton memutuskan pindah ke rumah barunya St. Mary's Stadium. Pembangunan stadion ini memakan biaya 32 juta pounds atau sekitar 614 miliar rupiah. Namun ternyata stadion ini dibangun di atas lahan bekas pemakaman. Konon kabarnya penunggu sekitar tempat tersebut bakal memberi pelajaran kepada The Saint karena telah mengusik wilayahnya. Iya, benar saja di musim pertamanya, Southampton hanya mampu mengoleksi 10 poin dari 14 kali mentas di ajang Liga Inggris 2001-2002. Sekitar 15 tahun lalu, tepatnya pada bulan April 2005, dua orang staf mengaku dihantui sosok bayangan hitam di dalam koridor stadion. Awalnya cerita tersebut hanya dianggap omong kosong belaka. Namun setelah pemain asal Irlandia, Stephen Elliott, mengisahkan bahwa ia melihat hal yang serupa di stadion tersebut. Orang-orang mulai mempercayai adanya penghuni lain di markas The Black Cats. Banyak yang meyakini sosok tersebut adalah arwah gentayangan dari abad ke-18. Meski sampai saat ini belum ada yang mengetahui pasti siapa hantu tersebut. Namun di tahun 2016, teka-teki itu kembali diperbincangkan. Kini sang arwah malah menampakkan diri di tayangan televisi. Seorang fan yang sedang menonton Monday Night Football, salah satu acara Sky Sports, dibuat salah fokus dengan bayangan yang diyakini sosok hantu yang tiba-tiba menghilang begitu saja dari tayangan televisi. Kira-kira siapakah dia? Highbury Stadium atau yang biasa disebut Arsenal Stadium adalah kandang The Gunners sejak tahun 1913. Stadion berkapasitas 60.000 penonton ini sendiri ditinggalkan sang empunya di tahun 2006. Ya, stadion ini memang lekat dengan perjalanan panjang sang meriam Belanda. Sekitar 100 tahun lalu, di tahun 1920-an, Arsenal pernah ditukangi manajer cerdas bernama Herbert Chapman. Pada Januari 1934, Arsenal harus melakoni 3 pertandingan sekaligus dalam 1 pekan. Chapman yang kala itu sedang dilanda penyakit berat, malah memaksakan diri untuk menemani si London Merah berlaga. Nah, tak lama setelah itu Chapman dikabarkan meninggal dunia.
Peristiwa itu akhirnya ditunjuk sebagai salah satu penyebab kematian manajer asal Inggris tersebut. Bahkan sampai Arsenal hengkang dari Highbury, hantu Chapman dilaporkan kerap menampakkan diri di lorong stadion. Konon kabarnya ia terlihat gelisah sambil mondar-mandir ke sana kemari. Ghazi merupakan stadion yang terletak di Kabul, Afghanistan. Stadion tersebut memang terkenal angker. Satu di antara alasan yang membuat angker ialah karena pernah menjadi tempat eksekusi mati para narapidana yang melakukan tindak kejahatan. Meskipun insiden tersebut sudah lama terjadi, tapi tetap saja tak ada yang mau menyelenggarakan kegiatan apapun di stadion, terutama jika matahari sudah terbenam. Dalam beberapa musim terakhir, Reading FC memang nampak kesulitan untuk kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris. Jangankan mentas di Premier League, berkompetisi di divisi kedua Liga Inggris pun anak asuh Mark Bowen nampak terseok-seok di papan bawah. Di balik penceklik prestasi tersebut, ternyata para fans meyakini ada hal mistis di sana. Ya, Raja Henry I, selaku petinggi negara zaman dahulu, diyakini meninggal di kawasan Reading tak jauh dari markas Reading FC. Hal ini diyakini sebagai salah satu faktor The Biscuitman selalu kesulitan meraih prestasi apapun di kompetisi sepak bola Inggris. Pada Liga Champions 2012, ada kejadian menarik saat Porto berhadapan dengan Paris Saint-Germain. Kala itu saat pemain Porto James Rodriguez mencetak gol dan merayakannya dengan penonton di pinggir lapangan. Tapi saat James melakukan selebrasi, terlihat sosok perempuan duduk di antara penonton lain dengan pakaian serba hitam dan lusuh. Kejadian tersebut bukanlah yang pertama, karena banyak penggemar yang pernah merasakan pengalaman serupa. Konon nih, perempuan tua yang tertangkap kamera itu dulu tinggal di dekat stadion Estadio Dragao. Nah, itulah tadi deretan stadion yang paling menyeramkan dan berhantu yang ada di Indonesia. Menurutmu stadion mana nih yang paling seram? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya guys.